Siapa sangka, di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial, Indonesia justru dinobatkan sebagai negara paling berkembang di dunia. Bukan oleh lembaga sembarangan, tapi oleh Universitas Harvard, salah satu kampus paling bergengsi di planet ini. Mengapa Indonesia bisa unggul, bahkan jauh di atas negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris hingga Jepang? Studi ini bernama Global Flourishing Study, diterbitkan di jurnal Nature Mental Health, melibatkan lebih dari 203.000 responden dari 22 negara. Studi ini mengukur berbagai aspek kehidupan, kesehatan, kebahagiaan, makna hidup, karakter, hubungan sosial, keamanan finansial, spiritualitas. Hasilnya, Indonesia menempati peringkat nomor 1 dengan skor 8,3 dari 10 poin. Menurut Harvard, kunci utama mengapa Indonesia unggul adalah pada aspek hubungan sosial dan karakter prososial. Orang Indonesia cenderung memiliki banyak teman dekat, suka membantu, dan merasa menjadi bagian dari komunitas. Inilah yang menciptakan rasa keterhubungan, solidaritas, dan rasa bermakna dalam hidup. Bandingkan dengan Jepang yang menempati posisi terakhir karena banyak respondennya tidak memiliki teman dekat. Setelah Indonesia, peringkat teratas lainnya adalah Israel 7,87, Filipina 7,71, Meksiko 7,64, Polandia 7,55. Negara-negara ini menunjukkan bahwa faktor budaya, keluarga, dan komunitas sangat mempengaruhi perasaan berkembang. Sementara itu, AS hanya berada di peringkat ke-12 dan Inggris bahkan ke-20 dari 22 negara. Jepang berada di posisi buncit dengan skor hanya 5,89. Menurut para peneliti, flourishing atau berkembang itu lebih dari sekadar kaya atau sehat secara fisik. Ini adalah kondisi ketika seseorang merasa hidupnya bermakna, terhubung, aman, penuh harapan, dan punya relasi sosial yang sehat. Studi ini menegaskan, uang bukan segalanya. Negara kaya belum tentu rakyatnya merasa bahagia atau berkembang. Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan budaya kolektif, gotong royong, dan spiritualitas tinggi. Hal-hal seperti ngobrol dengan tetangga, berkumpul di arisan, tradisi saling bantu di desa atau komunitas, peran agama dan keluarga. Semua itu punya dampak besar terhadap well-being atau kesejahteraan psikologis. Ini berbeda dengan budaya negara maju yang lebih individualistik. Negara-negara maju seperti AS, Inggris, dan Jepang memang unggul dalam aspek keamanan finansial, tapi kalah dalam aspek makna hidup, hubungan sosial, dan spiritualitas. Banyak warganya merasa kesepian, tidak punya komunitas, atau bahkan kehilangan arah hidup. Ini menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tidak selalu sejalan dengan kebahagiaan. Studi dari Harvard ini membuktikan Indonesia patut berbangga karena di mata dunia kita bukan hanya bertahan, tapi berkembang.